kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita perlu kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Gitu. Bener-bener goblok. Ide macam apa itu? Nangkap koruptor saja harus izin ketua partai. Lu kira KPK mau bikin hajatan? Harus izin-izin segala? Ada kader korupsi kok Anda ikut panik? Jangan-jangan Anda juga ikut mencicipi? Bisa-bisanya keluar ide bodoh. Salam logika. Mengaku diperintah langsung oleh Surya Paloh, Sahroni belak-belakan mengecam operasi tangkap tangan atau ATT KPK. Dia bilang KPK kalau mau menangkap kader partai harus lapor sama ketua partai dulu. Dia juga menambahkan di republik ini tidak ada yang bersih. Pak Sahroni, logikanya kalau Bapak yakin di republik ini tidak ada yang bersih, bukan OTT yang disalahkan, tapi kalian saja yang bubar. Mundur aja semuanya, Pak. Bukankah kalian dibayar dengan tugas sebagai pengawas untuk memastikan semua berjalan bersih? Ya kalau kalian nggak mampu, bubar aja, Pak. Iki di Indonesia kalau dukun santet sing paling sewakti ngono to, Rek. Sing iso nglebono paku, kawat, sak toko bangunane nang cangkeme pejabat-pejabat koyo ngono iku lho. Gak menteri, gak DPR, dari pejabat cangkem kok celutakan kabeh. Jancuk jaran sak tukar kandang-kandangnya. Ahmad Syaroni, anggota DPR RI, mengatakan memperingatkan KPK kalau mau menangkap koruptor harus komunikasi terlebih dahulu ke ketua partai. Mantap Pak Saroni, kalian buat sendiri aturan-aturan. Undang-undang yang mana kalian pakai itu? Aturan yang mana kalian pakai kalau mau menangkap penjahat harus izin? Sedangkan polisi mau menangkap maling motor tidak perlu izin kepada anak istrinya atau kepada orang tuanya. Tangkap-tangkap. Penjahat tidak perlu minta izin untuk ditangkap. Apalagi koruptor yang merugikan negara, uang rakyat ratusan miliar sampai triliun. Tujuannya supaya menjaga komunikasi, hubungan. Berarti secara tidak langsung yang kutangkap di sini, apapun yang dilakukan kader-kadernya diketahui oleh ketua umum, direstui oleh ketua umum. Sehingga kalau kita penegak hukum KPK mau menangkap kader-kadernya harus izin ke ketua umum. Tapi kenapa ketika ada kader yang tertangkap, kader partai, ya pejabat-pejabat dari partai tertentu ketangkap lalu dia bernyanyi, justru partainya atau sekjennya atau ketua umumnya menyangkal. Jadi disinilah kita mengetahui kenapa tidak kunjung disahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena beginilah, Pak Sahroni sendiri, Bang Sahroni sendiri menghimbau KPK kalau ingin menangkap harus komunikasi terlebih dahulu kepada ketua umum. Artinya apa? Negosiasi gitu kepada ketua umum. Penegak hukum bernegosiasi kepada orang untuk menangkap seseorang. Negosiasi gitu. Atau gimana? Gimana Pak Sahroni? Tawar menawar gitu. Bu, Pak Ketum, Bu Ketum, izin kami mau menangkap kader Anda korupsi. Lalu ketumnya mengatakan, oh tidak bisa. Lalu KPK-nya, oke Bu, kami izin pulang, gitu. Oh, pantas negara ini makin kacau. Jadi fix DPR RI itu yang membuat hancur negara ini. DPR RI, karena mereka membuat aturan-aturan seenak mereka untuk happy mereka. Coba kalian bayangkan, Ahmad Syaroni mengatakan hal seperti itu, harus komunikasi dulu kepada ketum. Sedangkan polisi mau menangkap penjahat-penjahat curanmor, nggak perlu izin kepada orang tuanya, kepada ustadz, kepada pendeta, atau kepada RT, kepada lurah, kepada camat, kepada wali kota, nggak perlu izin. Ini penjahat yang mencuri uang negara yang disumpah dalam jabatannya,
Harus izin ke ketua partai. Emang siapa kali ketua partai itu? Apa kontribusinya kepada negara ini, Pak Saroni? Hah? Bang Saroni, apa kontribusi ketua partai ke negara ini? Tidak ada. Apa untungnya kepada rakyat? Manfaat ketua partai kepada rakyat apa? Nggak ada. Selamat malam Ibu, mohon maaf mengganggu. Kami dari petugas anti korupsi. Iya Ibu, mohon maaf mau izin, mau menangkap kader Ibu, Bapak Menteri Kesejahteraan. Karena korupsi Bu, korupsi dana bansos, 200 miliar. Iya. Oh baik, oh mau diantar langsung. Baik Ibu, sekalian itu apa ada bukti masih 50 miliar lagi di rumah beliau Ibu. Oh mau dibawakan sekalian. Baik. Oh besok nggak bisa. Besok mau ada golep. Oke, besok mau main golep. Lusa nggak apa-apa Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Sahroni, anggota DPR RI yang terhormat. Izin Pak. Benar Pak, saya ketawa dulu Pak ya. Izin dulu Pak, nggih. Dengan hormat saya izin Pak. Setelah kemarin Deddy Sitorus ya bilang, ini Anda berpikir sesat logika yang sesat. Sik Pak. Iki jane iki sing sesat iki pikirane anggota DPR atau kita warga kecil Pak. Ya, rakyat jelata. KPK kan tim independen ya. Dia terbebas dari politik ataupun terbebas dari golongan. Harusnya kan independen ya. Untuk melaksanakan tugas yo harus rahasia, Pak. Lah, iki sih loh. Iki sing aku sesat logika aku ki apa jenengan to, Pak? Umpomo wi anggota parpole korupsi. Terus mari ngono lapor neng ketua umume. Lah iki apakah nanti terus ketua umum iki gak ngomongi anggotane kalau mau ditangkap KPK, ngono lho, Pak. Lah jenenge penangkapan kaya apa jenenge? Koruptor kan biasanya kan OTT langsung sidak. Jadi tersangka ini gak bisa menyembunyikan barang bukti, ngono lho, Pak. Iki piye to pola pikire sing jenenge anggota DPR iki, wis uya-kuya, terus Eko Patrio, Saderestuwati, terus aduh, Bapak Ahmad Sahroni ini piye ngene kok ya disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Statementnya gak belas menurutku bolo. Matur nuwun. Baik, saya kira Bung Saroni adalah salah satu sosok ataupun figur bibit bangsa yang cerdas. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena beliau mampu memperlihatkan ide-ide, pemahaman, pengetahuannya terhadap masyarakat. Ya, bahkan dia mampu mensugas masyarakat sehingga ya dia menganggap dirinya adalah tumpuan satu-satunya menjadi penyambung lidah masyarakat. Dan pada akhirnya beliau berada di titik ataupun tiba pada kekuasaan. Kan begitu. Jadi dengan statement beliau itu sama saja ketika kalian melihat seseorang melakukan kejahatan, Anda harus menelepon orang tuanya. Tetapi kalau kita berpikir manfaatnya apa? Ya. Jadi kalau sesuatu yang dilihat mata bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Jadi ada dua yang akan menjadi dasar para bajingan-bajingan itu. Satu, membawa dia ke pihak yang berwajib. Kedua, menjalin kerjasama melakukan transaksi. Itu sama saja DPR ingin membujuk, merayu KPK agar KPK temuin dulu dong pimpinan saya, temuin dulu dong ketua partai. Yang artinya adalah ketua partai ingin melemahkan kinerja KPK, ya kan? Siapa yang bisa tahu apa yang dibahas?
Jadi inilah yang harus disesali kenapa DPR itu begitu sigap ketika para pejabat ingin ditangkap. Ya, kenapa DPR itu tidak bisa sesigap yang mereka perbuat terhadap pejabat dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Bukankah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rampok? Jadi kalau kami berpikir, ya, apa jangan-jangan bapak-bapak dewan ini menganggap bahwa suara rakyat itu nggak penting. Jadi kalian berpikir begini, ya kalau bisa suara rakyat dibeli, kenapa harus menggunakan suara rakyat? Mengapa harus menggunakan suara hak rakyat? Kalau bisa suara rakyat dibeli. Nah, kalau begitu konsep berpikirnya, maka rakyat lebih berhati-hati bahwa keinginan mereka yang ingin menjadi dewan bukan menjadi penyambung lidah rakyat, tetapi penyambung lidah para koruptor, penyambung lidah para rampok dan maling uang negara. Ya, jadi salam hormat, tetap semangat. Jadi hati-hati untuk memilih pemimpin berikutnya. Terima kasih. Makin aneh emang ini republik, masa mau nangkep orang harus lapor ketua partai dulu. Menurut saya kalau lapor ketua partai, barang buktinya pasti pada hilang. Ini dewan bersuara begini atas nama masyarakat, atas nama partai. Tuh nih rakyat tuh masyarakat tuh. Masyarakat kecil kalau ditangkap aja tanpa ada konfirmasi ke sono kemari. Makin kacau ini republik. Lo makin kesini kok makin ngawur nih orang statementnya. Kelihatan banget paniknya. Katanya kalau mau tangkap koruptor harus minta izin dulu sama ketua partai. Ya, jadi kalau mau nangkep maling harus izin dulu, harus dengan sopan santun gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Kalau namanya maling, selagi ada buktinya, faktanya udah jelas, datanya ada, mau dimanapun dia, mau kondisinya seperti apa, kalau malingnya tangkap aja, udah, ngapain harus minta izin? Kok statementnya malah nggak pro rakyat, malah kayak ngebelain banget sama koruptor, ketahuan banget. Berarti bukan OTT, itu namanya OPM, Operasi Permisi Menangkap. Latiung. Dasar. Ahmad Sahroni bilang jika ada kader yang terlibat kasus korupsi, maka KPK jangan langsung memproses atau menangkapnya. KPK harus berkomunikasi dengan ketua partainya dulu gitu, ketua partai yang terlibat kader yang terlibat korupsi itu. Aneh, Cuk, sumpah aneh. Ngapain masih komunikasi gitu? Kenapa kok gak langsung diproses aja sesuai peraturan dia, sesuai hukum di KPK gitu. Ini yang bikin hukum di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Coba rakyat kecil yang mencuri untuk kebutuhannya, misalnya untuk kebutuhan hidupnya, untuk makan gitu, gak pernah tuh mereka tanya ke saudaranya, boleh saya tangkap gak? Ke istrinya, boleh saya tangkap gak?